Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, kita lanjutkan lagi pembahasan soal-soal tentang kesebangunan dan kekongruenan bangunan datar. Oke, kita lanjutkan pada soal nomor 8 sekarang. Sebelumnya pada part 1 kita sudah bahas soal nomor 1 sampai nomor 7. Oke, di sini diketahui KL itu sama dengan 10. Berarti yang ini 10. Kemudian MN 14. Kemudian P ini adalah titik tengah LN dan Q ini adalah titik tengah dari KM. Yang ditanyakan panjang dari P ke Q. Nah, ini termasuk soal yang agak rumit sedikit. Membutuhkan penalaran yang agak lebih. Kita mulai jawab. Yang sejajar ini KL dengan NM. Berarti sudut yang ini sama dengan sudut yang ini. Dan sudut yang ini sama dengan sudut yang ini. Dan misalnya ini kita beri simbol O ya, sini. Segitiga KOL dengan segitiga MON ini sebangun. Segitiga KOL sebangun dengan segitiga MON. Nah, kalau sebangun berarti apa yang kita dapatkan? Bahwa 10/14 atau KL dulu. KL per MN ini sama dengan berarti KO per, tentunya KO ini sebanding dengan OM, bukan ON ya, karena ini lihat ya bersesuaian sudut-sudutnya ini dengan ini, berarti sisi-sisinya bersesuaian juga. Nah, berarti KO dengan OM. Apa yang kita dapatkan di sini? KL-nya 10, kemudian MN-nya 14 sama dengan KO per OM. Nah, ini kalau dikecilkan 10/14 ini berarti 5. Masing-masing dibagi 2. 5/7 sama dengan KO per OM. Ini bukan berarti KO sama dengan 5, OM sama dengan 7. Tidak seperti itu ya. Hanya perbandingan antara KO dan OM itu 5/7. Berarti ini bisa disimpulkan bahwa ternyata KO itu sama dengan 5 dikali sebuah bilangan, katakanlah K, dengan OM. OM ini adalah 7 dikali sebuah bilangan, katakan juga K, karena perbandingannya sama ya. Dan K ini kita tidak tahu, hanya yang jelas KO ini 5 dikali sebuah bilangan dan OM itu 7 dikali sebuah bilangan. Berarti dari K ke M ini sama dengan berarti 5K tambah 7K 12K. 12 dikali sebuah bilangan. Berarti dari O ke Q berapa? Karena Q tadi ini adalah titik tengah antara K dan M, maka K ke Q ini sama dengan 6
6K. Kenapa 6K? Karena dari K ke M ini 12K. Berarti dari K ke Q 6K, karena seperduanya atau bagi duanya. Karena K ke Q ini 6K, sementara K ke O 5K, berarti dari O ke Q, jadi dari O ke Q ini sama dengan K. Oke, bisa dipahami ya? Ya, ini soalnya memang agak rumit, soal yang termasuk butuh penalaran yang lebih tinggi. Yang ditanyakan sebenarnya ini yang mana? PQ. Kemudian, apakah segitiga? Apakah segitiga POQ sebangun dengan segitiga KOL? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Ya. Apakah mereka sebangun? Tentunya sudut yang bertolak belakang ini sudah sama. Tetapi apakah sudut ini dan sudut ini sama? Sudut ini P dengan L ini sama? Nah, ingat, untuk menentukan dua buah segitiga itu sebangun atau tidak, selain dari ketiga sudutnya sama, kita juga bisa tinjau dari perbandingan sisinya yang sama, perbandingan dua sisinya yang sama dengan perbandingan satu buah sudut apitnya yang sama besar. Bukan perbandingannya, saya ulangi, perbandingan dua buah sisinya yang sama, kemudian satu buah sudut apitnya yang sama besar. Itu juga bisa digunakan untuk menentukan apakah dua segitiga itu sebangun atau tidak. Berarti kita harus buktikan apakah perbandingan antara PO dibandingkan dengan OL apakah sama dengan OQ dibandingkan dengan OK. Itu yang harus kita tunjukkan. Kalau mereka sama, berarti kita bisa simpulkan bahwa segitiga POQ sebanding dengan segitiga KOL. Coba kita tinjau perbandingan sisi yang lain. Kalau kita bandingkan antara KL dengan MN, ini kan KL dengan MN sama dengan KO dibanding OM. KO dibanding OM. Sekarang kita pilih lagi yang lain. LO dibanding ON. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa 10/14 sama dengan LO per OM. Ini sama dengan yang pertama tadi ya. Ini kalau kita sederhanakan 10/14, 5/7 sama dengan LO per OM. Ternyata dari sini juga kita bisa simpulkan bahwa LO ini adalah 5 dikali sebuah bilangan, tentunya bisa berbeda dengan K. Katakanlah bilangan itu adalah K, selain K apa ya? 5M lah, M kecil. Kemudian OM ini sama dengan 7M kecil. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa dari L ke N sama dengan 12M. Nah, dengan cara yang serupa bisa kita dapatkan bahwa ternyata K, bukan K ya, tapi LKP, berapa sekarang? LKP ini sama dengan 6M. Kenapa? Karena setengah dari LN. Dari sini kita bisa dapatkan bahwa
OKP sama dengan M. Coba kita bandingkan sekarang OP dibandingkan OL. OP saya bandingkan dengan OL. OP ini M. Kemudian mana lagi tadi? OL-nya OPM. Kalau OL-nya mana OL? Atau LO 5M ya. 5M. Berarti perbandingan antara OP dan OL ini sama dengan 1:5. Nah, coba kita bandingkan lagi antara OQ dengan OK. OQ dengan KO atau K. OQ-nya tadi yaitu K banding KO 5K. Ternyata 1:5 juga. Ternyata perbandingan antara OP dengan OL, OP saya bandingkan dengan OL, jadi OP saya bandingkan dengan OL, ini sama saja dengan OQ saya bandingkan dengan OK atau KO. Nah, sama-sama 1:5. Jadi, kesimpulannya bahwa ternyata memang segitiga POQ dengan KOL mereka sebangun. Karena perbandingan sisi ini dengan ini, kemudian dibandingkan dengan sisi ini dengan ini adalah sama ya. Dan sudut yang diapitnya ini sama besar karena bertolak belakang. Oke, kita sudah dapatkan ternyata mereka sebangun. Kalau mereka sebangun, apa kesimpulan kita? Nah, jadi yang panjang-panjang ini sebenarnya hanya mau menunjukkan bahwa segitiga POQ dengan segitiga KOL sebangun. Karena ditinjau dari satu buah sudut apit dan perbandingan dua buah sisi yang mengapitnya. Ternyata jawabannya ini adalah iya ya. Oke, iya. Kalau mereka sebangun, apa kesimpulan kita? Bahwa PQ kalau saya bandingkan dengan KL ini sama dengan PO saya bandingkan dengan OL. PO saya bandingkan dengan OL. Atau ya, coba kita lanjutkan dulu. PQ-nya kan itu yang ditanyakan. Nah, kemudian KL-nya ini adalah 10. Sedangkan PO dibandingkan OL, tadi kita dapatkan bahwa PO ini sama dengan, tadi kita dapatkan PO bandingkan dengan OL itu sama dengan 1:5 ya. Berarti ini 1:5. Kemudian kita kali silang, PQ kali 5 berarti 5PQ. 1 kali 10 sama dengan 10. Berarti PQ sama dengan 10/5 sama dengan 2. Jadi jawaban terakhirnya adalah 2. Nah, coba kita lanjutkan lagi pada soal yang lain. Nah,
Ini dia. Yang ditanyakan panjang AC tambah panjang BC. Berarti yang ini sama sudutnya dengan yang ini, berarti yang ini sama sudutnya dengan yang ini. Oke. Berarti untuk mencari AC ini saya bandingkan dengan DC. Karena mereka yang bersesuaian. DC atau CD sama dengan, saya bandingkan dengan dua buah sisi yang diketahui. Berarti AB saya bandingkan dengan ED. AC-nya itu yang ditanyakan, CD-nya yaitu 16, AB-nya yaitu AB 7, kemudian ED-nya yaitu 21. Dari sini bisa saya tulis pulang. Kemudian 7/21 ini saya sederhanakan menjadi 1/3. Kemudian saya kali silang. AC kali 3, 1 kali 16. Berarti 3 AC sama dengan 16. AC sama dengan 16 bagi 3. Kemudian AC-nya sudah didapat, BC-nya lagi. Berarti BC saya bandingkan dengan EC. BC saya bandingkan dengan EC. Itu perbandingannya dengan AC banding ED. AB ya. AB banding ED. Ini sama saja kalau saya tuliskan BC-nya tadi berapa? Itu yang ditanyakan, BC-nya. BC, EC-nya yaitu C 12 sama dengan AB-nya tadi 7/21. BC per 12 sama dengan 1/3. Kemudian ini saya sederhanakan. BC dikali 3, 1 kali 12. Berarti ini 3 BC sama dengan 12. Berarti BC-nya sama dengan 12 bagi 3. Yaitu 12/3 sama dengan 4. Apakah ada yang keliru ini? Coba kita lihat lebih baik. BC saya bandingkan dengan EC. Berarti BC-nya itu yang ditanyakan, EC-nya 12. Ini sama saja 7/21. BC per 12 sama dengan masing-masing saya bagi 7 ini. Oke. 3 BC sama dengan 12. BC sama dengan 12 bagi 3 itu 4. Oke, benar ya? Yang ditanyakan kan adalah AC tambah BC. Yang ini adalah AC-nya tadi 16/3 tambah BC-nya itu 4. 4 ini kan sama saja dengan 12/3. Ini sama dengan 28/3. Kalau saya jadikan pecahan campuran yaitu 28 dibagi 3, 9, 27, 1. 9/3. 9/3.
Nah, inilah jawabannya. Berarti C. Oke, bisa diikuti ya. Oke, coba kita lihat soal yang lain. Nah, ini. Oke, soalnya ini. Berarti yang sudut yang bersesuaian itu yang ini dengan ini juga bersesuaian. Yang ditanyakan kan adalah panjang A ke M. Berarti kita bisa tulis ini A ke P. Saya bandingkan dengan, berarti ini bersesuaian dengan P ke S. P ke S sama dengan lagi ini. Berarti A ke P, P ke S, P ke E, P ke I bersesuaian dengan P ke M. P ke M. Oke. A ke P berarti 9. P ke S berarti 8 tambah 12 yaitu 20. P ke I. Mana P ke I? P ke I yaitu 8. P ke M yaitu 9 tambah AM. 9 tambah AM. Kalau sudah seperti ini bisa kita kali silang. 9 kali 9 tambah AM. 9 kali 9 tambah AM sama dengan 8 kali 20. 8 kali 20. Ini menjadi 81 tambah 9 AM sama dengan 160. Berarti 9 AM sama dengan 160 dikurangi 81. 9 AM sama dengan 79. Berarti AM-nya 79 dibagi 9. Berapa ini? 79 dibagi 9. 8. 72. 87 per 9. 87 per 9. Nah, ini 87 per 9. Jawabannya D. Oke, ini agak mudah kelihatannya. Coba kita lihat soal yang lain. Nah, ini. Kita coba jawab soal nomor 11 ini. Yang ditanyakan panjang rusuk dari A ke I. Ini kan gampang. Berarti kita langsung saja yang diketahui, yang ditanyakan A ke I, saya bandingkan dengan S ke P. Baru kita bandingkan pada sisi yang diketahui. Berarti I ke M atau M ke I banding dengan S ke M. Ingat, karena kita mulainya di sini dari segitiga yang besar dibandingkan dengan segitiga yang kecil, maka di sini juga harus mulai dari segitiga yang besar dibandingkan dengan segitiga yang kecil. Seperti itu caranya untuk membandingkan sisi-sisi yang seimbang. KI ini adalah yang ditanyakan. SKP yaitu 7, MKI 9 tambah 4, 13, SKM 4. Nah, gitu ya. Oke, baru setelah itu kali silang 4 AI sama dengan 13 dikali 7. Berapa itu? 1 dan 2, 91. Nah, berarti AKI sama dengan 91 dibagi 4. 91 dibagi 4
sama dengan 2. 8 turun 1, 10, 11. Oke. Berarti 2, 8 turun 3. Berarti koma di sini 7, 28 turun 2. Berarti di turun koma 0 di sini berarti 5, 20. Nah, 22,75. Nah, di sini 22,75. Oke. Coba kita lihat lagi soal yang lain. Nah, ini. Bagaimana cara menjawabnya ini? Nah, yang mana saja yang bersesuaian ini? Berarti sudut yang ini bersesuaian dengan sudut yang ini. Selanjutnya sudut yang ini bersesuaian dengan sudut yang ini. Tentunya yang ini juga bersesuaian dengan yang ini. Nah, yang ditanyakan sebenarnya ini apa? Oh, selisih itu yang ditanyakan ya. Selisih panjang DE terhadap panjang CD. DE yang ada ini dengan CD. Berarti kita harus tahu dulu berapa panjang DE. Berarti DE saya bandingkan dengan ini bersesuaian dengan ini, AB sama dengan berarti AE dengan BC. AE per BC. Nah, DE ini itu yang ditanyakan. AB-nya 5, AE-nya yaitu 12, kemudian BC-nya 6. Coba kita kali silang. Berarti 6 DE sama dengan 12 kali 5, 60. Oke. Berarti DE sama dengan 60 dibagi 6 sama dengan 10. Ternyata yang ini 10. Oke. Selanjutnya C ke D. Berarti kita harus cari dulu dari A ke D. Karena dari A ke C kan 4. Berarti untuk C ke D, setelah didapatkan AD, berarti AD dikurangi 4. Itulah CD. Coba kita cari dulu AD-nya. AD dibandingkan dengan AC. Karena mereka yang bersesuaian. AD banding AC sama dengan tentunya AD ya. Berarti kita mulai dari segitiga yang kecil. Oh, bukan ya. Dari segitiga yang besar, berarti kita mulai segitiga yang besar tadi. Sekarang sama dengan AE dibandingkan dengan BC. Nah, AD-nya tadi itu yang ditanyakan. AC-nya 4 sama dengan AE-nya yaitu 12 per 6. Oke, kali silang lagi. Atau ini saya kecilkan dulu, masing-masing sebagai 6. Berarti AD per 4 sama dengan 12 bagi 6 kan 2. Itu 2 per 1 lah. Nah, berarti dari sini AD-nya AD kali 1 sama dengan AD. 2 kali 4 sama dengan 8. Sehingga kalau ditanyakan CD itu adalah
AD dikurangi dengan AC. Itu 8 dikurangi dengan 4 sama dengan 4. Oke, berarti ini jawabannya. Oke, cukup sekian dulu. Nanti kita lanjutkan lagi pada soal-soal yang lainnya.